Pojok Seram Channel へようこそ. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Jepang yang berjudul Innocent Curse. Hayo kita mulai. Seorang perempuan menarik anaknya yang bernama Runa ke balkon dan menguncinya di luar sambil berkata, "Aku sudah muak." Anak itu hanya menangis dan meminta ibunya untuk membukakan pintu. Tapi si ibu berkata, "Kalau kau merindukan ayahmu, maka sebaiknya kau pergi mencarinya sambil menutup tirai jendela." Dari suara tangisan tiba-tiba menjadi hening dan perempuan itu curiga dan memanggil anaknya. Runa menghilang dan dia pun mencarinya kemana-mana. Para tetangga apartemen mengantarnya kembali ke kamar dan ternyata Runa sedang tak sadarkan diri di balkon. Setelah tetangganya pergi, ibunya menanyakan di mana dia bersembunyi tadi dan Runa tampak memberikan sesuatu kepada ibunya. Setelah itu dia tertawa sambil berjalan pergi. Seseorang menepuk pundak ibunya dan meniupkan trompet yang membuat anak-anak hadir di kamar itu yang entah dari mana asalnya. Di sebuah taman bermain kanak-kanak ada seorang anak kecil yang bernama Renkun berdiri mematung sambil memegang lengannya. Bu guru Naomi menghampirinya dan mengajaknya masuk, tapi dia terus memegang lengannya. Saat diperiksa terdapat luka di lengan anak itu yang membuat Naomi kaget. Renkun pun diobati dan sekarang dia yang ketakutan melihat tingkah bu guru yang terus-menerus berkata pasti akan sembuh sambil menekan plester di lengannya tanpa henti. Di tempat lain, Yuri tetangga Runa bercerita tentang Runa yang selalu disiksa ibunya kepada teman-temannya dan seorang reporter yang bernama Hanyu. Dia juga menceritakan tentang kejadian di mana Runa dibilang menghilang padahal sedang duduk di pojokan balkon. Sejak kejadian itu, katanya ibunya selalu bertingkah aneh dan seakan takut dengan Runa. Teman-teman lainnya menghubungkan dengan legenda kutukan anak-anak yang berdasarkan cerita, ada sosok bernama Tommy yang akan membawa anak-anak pergi. Setelah itu, anak-anak akan muncul kembali, tapi bagi orang dewasa yang bertemu anak-anak akan menjadi aneh dan akan mati 3 hari kemudian. Cerita itu cocok dengan ibu Runa yang memang meninggal 3 hari setelah kejadian itu. Tommy sendiri katanya adalah sosok penjaga anak kecil yang sudah mati. Yuri melanjutkan ceritanya kepada Hanyu sesudah kelas dibubarkan. Ceritanya waktu tengah malam buta, dia mendengar suara ibu Runa yang terus-terusan minta maaf dan menyuruh Runa untuk menghentikannya. Menghentikan apa juga tidak tahu. Karena penasaran, dia pun mengintip ke sebelah lewat balkon dan menanyakan Runa di mana ibunya. Runa terlihat bernyanyi dengan tatapan kosong. Dari yang duduk, tiba-tiba dia sudah berdiri dalam waktu 1 detik dan Yuri kaget melihat ibunya sudah tewas tepatnya duduk di pojokan antara partisi. Sebelum itu, terdengar Runa bernyanyi dengan menyebut kalimat wajah sejati Tommy. Setelah pertemuan dengan Yuri, Hanyu tak sengaja bertemu dengan teman lamanya yang bernama Kondo yang adalah pemilik toko mainan dan pernak-pernik anak kecil. Sewaktu Hanyu mau pamit pulang, di luar ada seorang anak kecil yang menyanyikan lagu dengan kalimat, "Guru kan guru datanglah, selamat datang di sirkus." Kondo juga memperlihatkan ekspresi canggung saat melihat anak kecil itu dan pergi karena karyawan toko memanggilnya. Melihat gadis itu bernyanyi, Hanyu mengingat perkataan Yuri yang mengatakan Yuna menyanyikan sebuah lagu dan dia pun merekamnya. Cerita kembali ke sekolah playgroup. Sudah selarut ini, anak yang bernama Renkun ini juga belum dijemput ibunya. Naomi mendekatinya dan bertanya apakah ibunya tidak berpesan apa-apa kepadanya dan dia hanya diam. Naomi lalu mengantarkan anak itu pulang tapi Renkun malah lebih memilih untuk duduk di anak tangga. Naomi mencoba memahami anak itu dan dia naik sendiri mencari apartemen yang dia tinggali. Seorang anak kecil berlari keluar dan Naomi seakan mengingat masa lalunya dulu yang berlari keluar sambil berteriak minta tolong karena disiksa oleh ibunya. Setelah itu dia mengetuk sebuah pintu dan memanggil ibu Renkun yang bernama Kasara. Tidak ada jawaban dari dalam, juga pintu itu terkunci, tapi seperti ada pergerakan di dalam. Mau nggak mau mereka harus menunggu di luar. Naomi mencoba menghibur Renkun dengan memberinya sebuah jimat yang katanya untuk menguatkannya. Setelah menunggu lama, akhirnya Naomi memutuskan untuk membawa Renkun pulang ke apartemennya. Nah, ternyata Hanyu ini adalah kekasih dari Naomi yang tinggal di apartemen yang sama. Pertemuan singkat itu cukup membuat mereka akrab satu sama lain dan Renkun pun tertidur pulas. Hanyu sedikit berbincang-bincang tentang masa kecilnya dulu yang terkadang dimarahi ibunya, dan Naomi pun langsung merasa tidak nyaman dan mengingat masa-masa kecilnya dulu yang sering disiksa ibunya.
Besoknya, Bu Guru Yoko menegur Naomi sewaktu dia tahu Naomi membawa Renkun pulang ke apartemennya. Renkun menghampiri Naomi untuk bermain bersamanya dan anak-anak lain kaget ketika Renkun memanggil Naomi dengan sebutan Mama. Itu sebenarnya adalah perjanjian antara Renkun dan Naomi di mana dia berkata akan menjadi mama pengganti sementara untuknya. Renkun pun berjalan pergi dan ayunan yang terletak tak jauh dari sana tampak bergerak sendiri. Di saat anak-anak itu sudah bisa dialihkan perhatiannya, Naomi melihat Renkun yang berjalan ke tempat dengan cahaya silau dan tampak ada seseorang di sana. Naomi berjalan menghampirinya dan bertanya, "Siapa kau?" Sosok misterius itu mendekatinya dan menghilang di saat Guru Yoko menghampiri mereka. Yoko sendiri mengaku tidak melihat pria yang dimaksud Naomi. Dua polisi datang menanyakan Naomi perihal kedatangannya di tempat tinggal Renkun. Jadi ceritanya, ibu Renkun ditemukan tewas di rumahnya. Perkiraan kematian itu seputar jam 7 sampai jam 8 malam dan mereka menemukan sidik jari di ganggang pintu yang sudah pasti punya Naomi, yang saat itu dia berusaha untuk masuk karena sekilas mendengar ada suara dari dalam. Yang terjadi saat itu adalah ibunya Renkun ternyata sedang terjerat tali di pintu tepat saat Naomi datang. Di luar tampak Hanyu merekam nyanyian Runa. Hanyu bertanya kepada Bu Guru judul lagu yang sedang dinyanyikan Runa, tapi guru itu mengaku tidak tahu. Hanyu lalu mengingat temannya Kondo yang juga sempat melihat seorang anak perempuan yang bernyanyi lagu yang sama di depan tokonya dan segera menemuinya. Saat Hanyu tiba, Kondo terlihat sedang melihat sesuatu di box dan kaget dengan kehadiran Hanyu yang tiba-tiba. Tanpa basa-basi, Hanyu bertanya tentang anak itu. Jadi ceritanya, dulu Kondo pernah melihat anak perempuan yang bernama Nozomi ini mencuri di tempatnya dan memutuskan untuk berbicara baik-baik tanpa harus melibatkan pihak kepolisian. Tapi anehnya, Nozomi menghilang saat dibawa masuk ke ruangan kerjanya hanya dengan sekali palingan wajah. Tidak sampai di sana, sore menjelang malam, hal aneh lainnya kembali terjadi. Seorang anak berkata dia ingin membeli gelang, tapi entah kenapa Kondo kaget melihat gelang itu. Tiba-tiba tirai fitting room tertutup sendiri. Kondo mendekati ruang ganti pakaian itu, dan anak yang berdiri di depan kasir itu sudah menghilang. Di dalam ruang ganti pakaian, dia mendengar suara anak yang bernyanyi yang ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Kondo kaget setengah mati ketika melihat Nozomi yang tiba-tiba ada di belakangnya dan bernyanyi. Tidak hanya anak tadi, tapi penampakan hantu anak-anak lainnya yang muncul di mana-mana. Mereka semua menyanyikan lagu yang sama dan Kondo tersadar ketika Nozomi memberikan sesuatu kepadanya. Hanyu mendengarkan rekaman nyanyian itu dan bertanya apakah Kondo melakukan sesuatu kepada Nozomi. Mendengar hal itu, Kondo terlihat gugup dan meminta Hanyu untuk menghentikan semua ini sambil berjalan keluar. Di saat Kondo ingin mengambil tasnya, seorang anak kecil mengambilnya duluan. Hanyu yang mendengar suara Kondo yang berteriak ingin menghampirinya, tapi dia seperti terkunci di dalam. Ada seseorang yang meniup trompet, lalu beberapa hantu anak-anak mulai rusuh di luar dan mempermainkan Kondo. Setelah acara selesai, pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Hanyu keluar dan hanya menemukan tas Kondo yang tertinggal, sedangkan Kondo sendiri sudah kabur pulang ke rumah. Di rumah, anaknya yang bernama Yuki mengajaknya bermain dengan naik ke atas badannya dan menembakkan pistol mainan di jidat ayahnya yang membuat dia refleks menutup mata. Tapi anehnya ketika dia membuka mata, Yuki ternyata sedang membantu ibunya menyiapkan makan malam. Terlihat anak-anak hantu itu muncul dan menyerang Kondo. Setelah meja siap, istrinya mematikan lampu dan menyanyikan lagu ulang tahun untuk anaknya. Lampu dinyalakan kembali dan si bocah mengatakan kepada ibunya ayahnya tidur dengan mata terbuka. Seseorang tampak mendekati Kondo dan cerita loncat ke Hanyu. Dia menelepon ke rumah Kondo sambil menyetop taksi. Kabar buruk pun akhirnya sampai di telinganya. Kita beralih ke Renkun yang akan dibawa oleh pihak kepolisian, tapi dia menolak dan memilih Naomi. Dengan berat hati, Naomi berkata, "Aku bukan ibumu," dan mendorongnya hanya agar Renkun mau ikut dengan mereka. Akhirnya Renkun pun berhasil dibawa pergi. Kembali ke Hanyu, dia menemukan sebuah kamera di dalam tas Kondo dan memutarnya. Di sana ada sebuah rekaman di mana Nozomi yang dibawa masuk ke ruangan. Ternyata tidak seperti ceritanya dulu. Yang benar terjadi adalah dia merekam dan memperlihatkan gelang yang Nozomi curi dari tokonya, memarahi dan menghukumnya. Hanyu langsung menutup kameranya sewaktu mendengar Kondo yang menyuruh Nozomi untuk melepas pakaiannya.
Nah, kira-kira sudah tahu ya apa dan kenapa Kondo bisa diincar hantu anak-anak. Tak berapa lama, Naomi pulang dan menangis menceritakan apa yang terjadi dengan Renkun. Setelah Naomi tenang, Hanyu kembali mendengarkan rekaman lagu yang direkamnya dan Naomi ternyata hafal dengan lagu tersebut yang padahal dia sendiri tidak pernah tahu. Cerita beralih ke Renkun. Di dalam mobil, pria misterius itu muncul di sampingnya dan berkata, sepertinya dia juga bukan ibu yang baik. Yang dimaksud tentunya Naomi. Renkun hanya menjawab, aku tidak memerlukan seorang ibu lagi sambil memegang jimat pemberian Naomi. Balik lagi ke Hanyu. Dari kalimat-kalimat lagu, akhirnya dia menemukan lagu itu adalah lagu yang dinyanyikan di sirkus Kaminogo. Sewaktu mereka berdiskusi tentang kematian orang-orang yang berhubungan dengan lagu itu, Renkun tiba-tiba nongol di sofa sambil menyanyikan lagu sirkus tersebut. Telepon berdering yang ternyata dari Bu Guru Yoko yang mengabarkan Renkun menghilang di dalam mobil. Naomi dan Hanyu menitipkan Renkun ke Yoko untuk 3 hari sedangkan mereka akan mencari tahu tentang Tommy. Sebelum pergi, Renkun memberikan jimatnya kepada Naomi. Ceritanya Hanyu mengkhawatirkan Naomi yang mungkin akan meninggal 3 hari kemudian. Dari kasus-kasus sebelumnya, mereka semua tewas karena dibenci oleh anak-anak. Mereka mulai mencari tahu tentang seseorang yang bernama Kaminogo Kazuo-chan. Seorang gadis menginformasikan dia telah meninggal tapi anaknya tetap hidup yang bernama Kazuo. Mereka pun menanyakan kepada tetua tentang lagu misterius yang sudah banyak menelan korban di sebuah pedesaan. Akhirnya mereka menemukan Kazuo yang sudah tua. Dari kakek Kazuo mereka tahu itu adalah lagu Tommy si pria sirkus. Ceritanya sirkus itu dibangun ayahnya dulu dan lagu itulah yang menjadi penarik pelanggan di masa itu. Anak-anak suka dan selalu meniru lagu tersebut. Tapi sayangnya sesuatu terjadi dan api melahap semua yang ada di tempat sirkus sampai tak bersisa. Sekarang hanya menjadi lapangan kosong kecuali bangunan asrama para karyawan yang sudah ditinggalkan 60 tahun lamanya. Naomi dan Hanyu pun segera ke sana, tempat yang sangat amat tua yang bahkan sudah ditumbuhi tanaman liar. Di sana mereka menyimpan segala temuan mereka yang mungkin bisa dijadikan clue atas apa yang mereka cari. Di saat Naomi membuka laci dan memasukkan tangannya, dia kaget karena merasa ada yang menyentuh tangannya. Hanyu lalu memasukkan tangannya dan menemukan sebuah amplop yang berisikan foto-foto orang yang bernama Tommy tersebut. Ada sebuah catatan di fotonya yang tertulis prodigi yang menyatukan nyawa ke patung. Naomi melihat lebih jelas foto itu dan menunjuk boneka kayu yang di atasnya itulah yang pernah dilihatnya dulu. Jam dinding tiba-tiba beroperasi kembali setelah mati 60 tahun. Ada suara aneh di luar dan Hanyu meminta Naomi untuk tetap di sana sedangkan dia akan keluar untuk memeriksa. Sebuah box musik sirkus berjalan sendiri mengarah ke Hanyu. Hanyu memutar box itu dan suara musik membuat Naomi kaget dan tidak sengaja menabrak sesuatu. Naomi berusaha lari dan tiba-tiba ada 2 ekor kucing hitam di sana. Sepasang kaki menginjak kucing dan keajaiban pun terjadi. Kucing berubah menjadi sepatu dan jubah seperti dipakai seseorang. Sosok itu mengucapkan selamat datang ke rumahnya, tapi sebelum itu, bisa kan ngetok pintu dulu sebelum masuk? Dia pun memperkenalkan teman-teman kecilnya yang keluar dari jubahnya. Naomi memintanya untuk tidak mengganggu Renkun, tapi si jubah hitam berkata tidak bisa, karena mereka terikat dengan perjanjian. Dia pun melepas anak-anak hantu untuk bermain bersama Naomi dan meniup trompet khasnya itu. Hanyu segera menghampiri Naomi tapi dia tidak melihat apa yang Naomi lihat. Naomi menarik Hanyu untuk pergi tapi mereka dihadang oleh anak-anak hantu. Hanyu masih bingung apa yang terjadi sedangkan anak-anak mulai mendekati mereka. Berlari kemanapun seakan tidak ada jalan dan mereka pun tertangkap. Jubah hitam memerintahkan anak-anak untuk melenyapkan mereka. Pintu tiba-tiba terbuka sedikit dan dengan bantuan cahaya matahari, Hanyu menangkap sosok-sosok yang tidak terlihat olehnya tadi. Ternyata yang membuka pintu itu adalah si kakek panutanku. Setelah mereka kembali ke rumah kakek, akhirnya dia bercerita tentang kutukan Tommy. Di masa itu mereka semua mengagumi Tommy. Suatu hari teman-temannya menghilang dan yang tertuduh adalah orang-orang asing seperti Tommy dan ahli sirkus lainnya. Walaupun begitu, anak-anak tidak pernah ditemukan lalu warga mulai memaksa masuk ke sirkus dan satu dari mereka membakar tenda. Dalam seketika tempat itu hangus terbakar dan di bawah reruntuhan, mereka menemukan 7 mayat anak-anak yang hilang termasuk mayat Tommy yang mencoba menyelamatkan mereka. Karena kehilangan sirkus itu, ayah dari si kakek menjadi aneh dan mengurung diri di rumah.
Ayah yang selama ini menjadi selebriti di sirkus dan berharga diri tinggi menjadi pribadi yang berbeda. Si kakek kecil melihat ada sepotong jari di kamar ayahnya dan kaget setelah mendapati boneka milik Tommy di bawah selimut. Boneka yang seharusnya sudah hangus terbakar dalam insiden itu. Setelah itu orang dewasa yang mendekati boneka itu mati satu persatu. Kakek merasa takut dengan boneka itu lalu mengarungi dan mengikatnya. Boneka itu pun dibawa pergi dan dibuang. Setelah mendengar cerita itu, mereka berkendara pulang, dan dalam perjalanan, Naomi mengingat si jubah hitam yang berkata, "Aku pikir kau sudah lupa padaku." Jadi ceritanya sewaktu dia kecil dan dikurung ibunya, jubah hitam ini pernah muncul dan menghiburnya. Naomi dibawa ke dunianya dan lukanya pun disembuhkan secara ajaib. Setelah itu dia memakai stetoskop untuk mendengar detak jantung Naomi dan pura-pura kaget. Dia memberikan stetoskop itu kepada Naomi untuk mendengar sendiri isi hatinya. Yang terdengar adalah, "Ibu, matilah kau." Naomi kaget dan membuang alat itu. Dia lalu membisikkan sesuatu ke telinga Naomi dan ada sebuah janji di antara mereka. Sebuah kelingking menjadi simbol perjanjian mereka. Malam itu ibunya sedang ingin pergi dan Naomi memasukkan jari kelingking itu ke dalam tas ibunya. Entah apa yang terjadi setelah itu, tapi Naomi berkata dialah yang membunuh ibunya. Seketika Naomi juga mengingat Ren Kun yang memberikan kembali kantong jimatnya. Tak disangka di dalam kantong itu masih berisikan jari kelingking itu. Naomi sendiri turun dari mobil dan menghampiri Hanyu yang dari tadi di luar saat Naomi tertidur. Naomi menyuruhnya untuk berhenti melakukan penelitian itu dan menyerah. Hanyu tidak setuju dan akan terus berusaha demi Naomi dan anak dalam kandungannya. Kata Naomi, "Lah, kok lu tahu gue sedang hamil?" "Iya, habis digosipin dari tetangga." Naomi lalu menceritakan kisahnya sewaktu dia kecil. Suatu hari ibunya mati di depan matanya sambil memegang kelingking itu. Jubah hitam datang dan mengambil kelingkingnya kembali dan pergi. Sebenarnya peristiwa itu sudah lama terlupakan dan Naomi mengingat kembali karena Ren Kun. Naomi mengeluarkan kelingking itu dan Hanyu mengingat kondo yang menyembuhkan boneka tak berkelingking itu di dalam boxnya. Mereka langsung menuju ke toko kondo yang terletak di sebuah mall. Ada hantu anak kecil yang terlihat duduk di eskalator yang tentu saja hanya terlihat oleh Naomi. Jubah hitam muncul dan memainkan trompetnya. Hantu anak-anak langsung berhamburan dan menariknya. Permainan sulap pun dimulai. Sekarang Hanyu juga didorong ke bawah. Hantu anak-anak itu menangkap Naomi dan seketika Naomi dibawa ke dunia sirkusnya. Seorang anak kecil tampak berlari masuk. Naomi ikut ke dalam dan menemukan anak itu dalam keadaan pingsan. Dia menyadarkan anak itu dan tak jauh dari sana terlihat beberapa anak kecil yang diikat dalam keadaan pingsan. Rencananya Tommy akan mengadakan ritual kepada anak-anak itu. Naomi seperti diajak untuk menyaksikan apa yang terjadi pada masa itu. Di saat warga masuk untuk mencari anak-anak mereka, Tommy langsung menutup jalan masuk menuju ke atas. Dia berencana pergi dan mengemas semua barang-barangnya. Tak disangka seorang anak kecil sadar lalu berteriak yang membuat dia murka dan ingin membakar tempat itu. Boneka itu ternyata bisa berbicara dengan melarang agar jangan melakukan hal itu, tapi Tommy tetap saja menyulut api. Sekarang dia mengejar Naomi dan dari belakang boneka itu menghujamkan pisau ke arahnya sambil bertanya, "Kenapa? Kenapa kau lakukan ini?" Api semakin membesar dan menewaskan anak-anak. Semua orang panik dan Naomi berhasil membawa bocah yang ternyata adalah Kajuo itu untuk keluar. Jubah hitam muncul dan bertanya, "Sekarang kau sudah mengerti bukan apa yang terjadi?" Dengan sedih dia mengatakan bahwa dia sesungguhnya sangat senang bermain dengan anak-anak, tapi ayahnya Tommy mengacaukan segalanya. Menurutnya apa yang dialami Ren Kun dan Naomi adalah hal yang sama dengan apa yang dia alami bersama ayahnya. Dia lalu memunculkan para anak tuyul dari jubahnya. Naomi memohon untuk memulangkan Ren Kun kepadanya, lalu dia pun dibekap dalam jubah. Kembali ke Hanyu, dia sadar dan langsung mencari boneka yang ada di dalam kotak penyimpanan, tapi ternyata sudah ditukar. Di sana tertempel "coba lagi" dan tulisan-tulisan mengejek lainnya, mungkin di sini atau di sini. Tiba-tiba terdengar suara tawa dan rak penyimpanan itu pun ambruk. Boneka itu seakan berlari melewatinya sedangkan Naomi dibawa lagi ke masa kecilnya dulu. Naomi kecil berkata, "Kini kau ingat? Bagaimana? Kalau kau mengalami dan ada dalam posisi itu tentu kau akan menangis bukan?"
Naomi kecil lalu menarik mayat ibunya. Mayat itu meminta maaf kepadanya karena tidak bisa membawanya jalan-jalan di hari Minggu. Ibunya juga menantikan hari itu, tapi ternyata Naomi malah berharap kematian ibunya. Naomi segera berlari keluar dan hantu para anak kecil itu pun memperlihatkan wujud mereka. Dari belakang ibunya datang dan menarik rambutnya sama seperti yang dia alami sewaktu kecil. Jubah hitam itu muncul dan berkata, "Aku beritahu ya, ini bukan kutukan Tommy, tapi keinginanmu sendiri." Singkat cerita, Naomi berhasil lolos dari ibunya, tapi di bawah sana banyak zombie yang berhamburan. Kita intip dulu si Hanyu. Sekarang dia berhadapan dengan boneka yang terus mempermainkannya. Baik lagi ke Naomi. Para bocah setan keluar dan si jubah hitam juga menghadirkan Renkun yang katanya akan bergabung bersama mereka. Di sana, Naomi meminta maaf kepada Renkun yang telah berbohong ingin menjadi ibunya. Tapi Renkun mengatakan tidak apa-apa dan berjalan ke arah Naomi. Saat Renkun berkata dia juga ingin meminta maaf, seketika mata anak-anak hantu itu berubah normal. Renkun mengambil kalung jimat yang dipakai Naomi dan berjalan kembali menuju jubah hitam. Dia meminta Renkun untuk mengatakan kata terakhir, tapi tak disangka Renkun malah memasang kembali jari kelingking itu di jubah hitam sambil mengatakan dia tidak memerlukannya lagi. Anak-anak hantu itu langsung menyerbu si jubah hitam. Tiba-tiba kakek datang dan berkata bolehkah dia menukar Renkun dengannya? Di saat kakek berlutut, semua anak-anak mengenalinya. Kakek kecil berkata ingin bersama teman-teman juga bersama Tommy. Anak-anak membuka lebar jubahnya dan menyuruh Naomi untuk segera pergi. Kembali ke Hanyu. Dia terkesima mendengar suara tawa boneka itu dengan mendongak ke atas dan tiba-tiba dicekik oleh sebuah tali dari bawah yang ternyata adalah rambut dari boneka laknat satu ini. Boneka itu berubah wujud dan siap menghilangkan Hanyu. Tak disangka Naomi dan Renkun malah loncat keluar dari jubahnya. Hanyu lalu menarik dengan sekuat tenaga rambut itu sampai terputus yang menyebabkan jubahnya terlepas, ditambah Renkun yang segera mendorongnya jatuh ke bawah. Akhirnya boneka itu pun hancur tapi sepotong tangannya masih bergerak. Renkun lalu mencopot kelingkingnya dan mengakhiri semua teror dan kutukan Tommy. Tamat. Dunia anak itu penuh dengan imajinasi. Bukan mereka yang tidak mengerti, tetapi kadang orang dewasa yang tidak memahami. ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネルの登録といいね、共有ボタンのクリックをお願いします。最後に更新の通知ボタンもお忘れなくお願いします。Sampai jumpa.